Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita belajar bersama soal latihan P3K 2021 paket 1. Kompetensi teknis nomor 1, disediakan 2 magnet dan paku. Siswa melakukan percobaan tarik-menarik kutub medan magnet. Komponen tujuan pembelajaran yang kurang dari hal tersebut adalah, jawabannya E, itu degree ya, kurang degree. Dengan pembahasan audien adalah peserta didik. Di sini ada siswa melakukan percobaan. Kemudian behavior merupakan tingkah laku atau perilaku atau aktivitas suatu proses, yaitu percobaan tarik menarik kutub medan magnet. Kemudian condition, persyaratan yang perlu dipenuhi agar perilaku yang diharapkan dapat tercapai. Itu disediakan 2 magnet. Persyaratan disediakan 2 magnet. Kemudian yang kurang yaitu degree-nya, yaitu merupakan tingkat penampilan yang dapat diterima oleh siswa setelah melalui rangkaian sajian proses pembelajaran. Degree, tingkat penampilan. Jawabannya E, yang kurang berarti E, degree. Nomor 2, menurut jumhur ulama yang diperkuat oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 141, jika tanah itu disewakan kepada orang lain, siapa yang wajib mengeluarkan zakat hasil tanah yang disewakan? Di sini jawabannya B, yaitu yang wajib si penyewa tanah. Menurut mayoritas ulama berbuat firman Allah surat Al-An'am ayat 141, yaitu yang wajib mengeluarkan zakat yaitu si penyewa tanah. Kemudian nomor 3, berkenaan dengan tanah yang disewakan. Kedua-duanya, baik si pemilik tanah maupun si penyewa, sama-sama wajib mengeluarkan zakat. Adalah pendapatnya siapa? Jawabannya di sini B, yaitu Abu Zahra. Jadi Abu Zahra ini berpendapat bahwasanya yang wajib mengeluarkan zakat yaitu kedua-duanya, baik si pemilik tanah ataupun si penyewa tanah. Nomor 4, jika tanah disewakan kepada orang lain, yang membayar sewa adalah yang mempunyai tanah dengan alasan, ini maksudnya yang membayar zakat ini, dengan alasan tanah itulah hasil yang diperoleh, tanpa tanah tak akan dapat dihasilkan apa-apa. Pendapat ini menurut ulama, yaitu jawabannya B, Abu Hanifah. Jadi Abu Hanifah berpendapat yang wajib mengeluarkan zakat yaitu orang yang mempunyai tanah. Nomor 5, berikut ini adalah tokoh ulama berpendapat bahwa penyewa tanahlah yang wajib membayar zakat, kecuali ini ya, kecualinya yaitu D. Karena tadi bisa dari nomor 4 tadi Abu Hanifah jika berpendapat bahwasanya yang wajib mengeluarkan zakat yaitu yang mempunyai tanah. Sedangkan ini nomor 5, pertanyaannya adalah tokoh ulama berpendapat bahwa penyewa tanah yang wajib membayar zakat, kecuali jadi Mahmud Saltut, Imam Malik, Syafi'i, Imam Sauri, dan Imam Ibnu Mubarak ini berpendapat si penyewa tanahlah yang wajib mengeluarkan zakat. Ini pendapat jumhur ulama atau mayoritas para ulama. Nomor 6, media yang cocok untuk menjelaskan tentang banjir. Banjir apa ini? Yaitu A, video, B, gambar banjir, C, potongan artikel di media cetak, D, peta persebaran wilayah banjir, E, berita perkiraan cuaca di televisi. Jawabannya C, yaitu potongan artikel di media cetak. Nomor 7, media yang tepat untuk mengajarkan kebutuhan ekonomi yang melonjak tinggi adalah tayangan berita di televisi. Ini jawabannya C.
tayangan berita di televisi. Nomor 8. Pak Ahmad adalah karyawan BUMN. Setiap bulan mendapat gaji 8 juta. Dari gaji tersebut, Pak Ahmad mengeluarkan keperluan pokok rumah tangga 1 juta, membayar sekolah 2 orang anak 1 juta, membayar cicilan rumah 550 juta, 550.000, dan membayar listrik 100.000. Jika harta ini dapat dianalogikan pada zakat pertanian berdasarkan nisab sebesar 653 kg gabah kering giling, setara dengan 522 kg beras, dengan waktu pengeluaran zakat tahunnya setiap kali menerima penghasilan gaji, sementara harga beras per kilogramnya 8.500. Berapakah Pak Ahmad harus membayar zakatnya? Ini harus dikalkulasi dulu. Di sini langsung jawabannya C, yaitu 133.750 rupiah. Yaitu menentukan nisab dulu, dalam hal ini adalah 8.500 kali 522 dengan jumlahnya 4.437.000. Artinya dia wajib membayar zakat profesi karena penghasilan dia adalah 8 juta. Dikurangi ini 2.650.000 sama dengan 5.350.000, yaitu di atas nisab. Nisabnya 4.437.000. Maka Pak Ahmad membayar zakat profesinya adalah 2,5% kali ini sisa. Ini setelah dikalkulasi biaya-biaya hidupnya itu 5.350.000 sama dengan 133.750.000. Itu jawabannya. Nomor 9. Abdul Baqi adalah seorang karyawan swasta yang berdomisili di Bogor. Ia mempunyai seorang istri dan 2 orang anak yang masih kecil. Penghasilan bersih per bulannya adalah 5 juta. Jika nisab 522 kg beras harganya 7.000. Berapakah zakat yang dikeluarkan Abdul Baqi? Di sini jawabannya D, yaitu 125.000. Dengan ketentuannya, pertama menentukan nisab dulu. Dalam hal ini yaitu 7.000 kali 522 sama dengan 3.654.000. Kemudian 2, penghasilan bersih per bulannya adalah 5 juta di atas nisab, yaitu 4.437.000. Maka Pak Ahmad membayar zakat profesinya adalah 2,5% dikali 5 juta, yaitu 125.000. Nomor 10. Penilaian yang dilakukan oleh seorang guru harus didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas. Tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Hal ini sesuai dengan prinsip, yaitu E, objektif. Dengan pembahasan prinsip penilaian, shahih berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Objektif berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Adil berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus
serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, dan adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender. Terpadu berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. 6. Menyeluruh dan berkesinambungan berarti penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. Sistematis berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku. Beracuan kriteria berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Akuntabel berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur maupun hasilnya. Bahasanya. Nomor 11, Pak Liman adalah seorang guru olahraga. Pagi ini dia akan mengadakan penilaian praktek berenang. Prinsip penilaian yang dilakukan adalah guru olahraga mengadakan penilaian praktek berenang sesuai cocok. Jawabannya yaitu A, sahih atau benar. Dengan pembahasan yang tadi itu. Berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Guru olahraga mengadakan penilaian praktek berenang. Nomor 12, di bawah ini termasuk zakat konsumtif tradisional. Ini jawabannya yaitu A, yaitu zakat fitrah. Masuk zakat konsumtif tradisional. Nomor 13, siapakah pihak yang paling berperan dalam zakat produktif? Yaitu jawabannya A, kreativitas mustahik, orang yang berhak menerima zakat untuk menjadikan zakat sebagai modal yang terus dikembangkan. Jawabannya A, produktif, terus dikembangkan. Nomor 14, keberadaan zakat bagi penerimanya yang berpotensi untuk membangun dan meningkatkan perekonomian kecuali. Konsumtif kreatif, jawabannya A ini karena ini tadi konsumtif tradisional, contoh ke zakat fitrah tadi. Produktif tradisional, produktif kreatif, berarti yang B, C, D ini termasuk zakat apa? Ini keberadaan zakat bagi penerimanya yang berpotensi untuk membangun dan meningkatkan perekonomian. Tadi kalau nggak salah zakat produktifnya itu termasuk konsumtif kreatif, produktif tradisional, produktif kreatif. Jadi jelas yang bukan atau kecuali yaitu konsumtif tradisional, karena yang A tadi itu masuk ke yang zakat apa? Zakat fitrah, zakat konsumtif tradisional. Nomor 15 di bawah ini termasuk zakat konsumtif kreatif. Kreatif berarti jawabannya di sini B, yaitu beasiswa. Ini termasuk zakat konsumtif kreatif. Beasiswa. Nomor 16 di bawah ini termasuk zakat produktif tradisional. Produktif tapi tradisional. Jawabannya di sini C, yaitu pemberian ternak dan alat pertukangan. Ini tradisional tapi produktif. Kalau zakat fitrah tadi zakat apa?
termasuk konsumtif tradisional, beasiswa, konsumtif kreatif. Dan yang C ini zakat produktif tradisional, yaitu pemberian ternak dan alat pertukangan. Jawabannya C ya. Nomor 17. Di bawah ini termasuk zakat produktif kreatif. Produktif kreatif. Jawabannya di sini D. Modal usaha, kreatif, produktif. Nomor 18. Alasan adanya zakat produktif dengan memberikan zakat kepada mereka untuk bisa dijadikan sebagai modal usaha adalah di bawah ini. Alasan-alasannya ini. A. Fuqara dan masakin memiliki keahlian yang dapat dikembangkan apabila memiliki modal. B. Banyak fuqara dan masakin yang ingin usaha tapi mereka tidak memiliki modal. C. Dapat meningkatkan status ekonominya dan sekaligus mengembangkan keahlian yang mereka miliki. Di sini jawabannya D, yaitu jawaban A, B, dan C benar. Jadi semua jawaban A, B, C di sini tadi itu benar semuanya. Yang menjadikan alasan adanya zakat produktif dengan memberikan zakat kepada mereka untuk dijadikan sebagai modal usaha. Nomor 19, menurut Abdurrahman Hasan, Imam Abu Zahra, dan Abdul Wahab Kholaf, bahwa perkenaan nisab zakat profesi adalah A. Seharga emas 93,6 gram. Yang B. Dikiaskan dengan zakat pertanian yang pengairannya menggunakan mesin, yaitu 5%. C. Sekurang-kurangnya 5 wasak atau 300 sok atau sekitar 930 liter atau 653 kg. Dan jawabannya adalah D, yaitu jawaban B, C, dan B, C. Nah, berarti yang B sama C saja yang benar, yang A salah. B dan C. B dan C yang benar ya. Zakat profesi. Nomor 20. Mengeluarkan zakat profesi dengan cara takjil adalah mengeluarkan dengan segera pada saat menerima gaji. Itu takjil, itu menyegerakan. Bahasa Arab takjil itu artinya menyegerakan. Jadi mengeluarkan dengan segera pada saat menerima gaji. Nomor 21. Bu Linda adalah seorang guru seni. Hari ini dia ingin menilai kemampuan siswa dalam membuat lukisan. Selain hasil lukisan siswa yang dinilai, teknik dalam menggambar, cara menggunakan alat dan perlengkapan, dan juga sikap siswa dalam menghargai karya temannya juga menjadi acuan dalam penilaian. Dalam hal ini, Bu Linda telah menerapkan prinsip ini menyeluruh sepertinya jawabannya. Jawabannya C, yaitu menyeluruh, betul. Karena semua itu dinilai itu mulai dari awal sampai akhir itu dinilai. Dengan pembahasannya menyeluruh dan berkesinambungan, berarti penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. Nomor 22. Pak Bejo adalah guru PKN di sekolah Mekar Indah. Dia tinggal di desa Mangunharjo. Siska adalah tetangga dari Pak
Bejo. Setiap pembagian hasil evaluasi Siska selalu diberi nilai 85 oleh Pak Bejo. Sementara Rudi, siswa yang paling pintar di kelasnya, hanya mendapat 80. Dari kasus di atas, artinya Pak Bejo tidak melaksanakan prinsip penilaian adil. Objektif. Oh, yang objektif, tidak objektif. Jawabannya B, objektif. Dengan pembahasan objektif berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Adil berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial, ekonomi, dan gender. Jawabannya tadi tidak objektif ya. Objektif ya, tidak berarti objektif. 23. Hari ini diadakan penilaian harian oleh Pak Rendra, guru fisika. Jumlah nomor soal ada 10. Siswa dengan absen ganjil mengerjakan nomor ganjil. Siswa yang nomor absen genap mengerjakan soal nomor genap. Yang dilakukan Pak Rendra tidak sesuai dengan prinsip penilaian adil. Itu jawabannya. Nah, jawabannya yang betul A, adil. Dengan pembahasan adil berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial, ekonomi, dan gender. Ini tadi termasuk masih ada perbedaan antara absen ganjil dengan absen genap, makanya ini tidak sesuai dengan prinsip yang adil. Nomor 24, hari ini diadakan penilaian harian oleh Pak Bobi, guru bahasa Jawa. Jumlah nomor soal ada 10. Siswa diminta untuk mengerjakan 7 nomor soal dari 10 soal yang diberikan. Siswa bebas memilih 7 nomor soal dari 10 soal yang diberikan Pak Bobi yang diberikan Pak Bobi yang diberikan Pak Bobi. Terus titik yang dilakukan Pak Bobi tidak sesuai dengan prinsip penilaian. Ini sepertinya jawabannya juga adil. Tidak sesuai ya dengan prinsip penilaian adil. Dengan pembahasan ketidakadilan dalam pengerjaan siswa karena termasuk ini 10 yang wajib dikerjakan 7 bebas memilih nomor, berarti tidak adil. Nomor 25, pagi ini penyerahan rapot untuk siswa SMP Mekarsari. Bu Neni adalah guru matematika di SMP tersebut. Saat sehabis pembagian rapot, tiba-tiba Bu Neni didatangi oleh orang tua murid sambil marah-marah dan menggerutu karena nilai anaknya jelek, padahal menurutnya anaknya adalah siswa yang pintar. Bu Neni kemudian menjelaskan teknik, prosedur, dan hasil pengolahan nilainya dari nilai harian, BTS, dan PAS, serta nilai sikap siswa dengan buku catatan penilaian yang lengkap. Dan akhirnya orang tua siswa tersebut dapat mengerti bahwa nilai anaknya memang sesuai dengan fakta. Dengan demikian, Bu Neni telah melaksanakan prinsip penilaian akuntabel, penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan. Nomor 26, dalam setiap kali penilaian Pak Joko selalu membuat rubrik penilaian yang berisi kriteria penilaian yang mencerminkan kompetensi yang akan dinilai. Hal ini dengan prinsip penilaian sepertinya ada kriteria, ini berarti beracuan berkriteria. Jawabannya betul B, beracuan kriteria. Dengan pembahasan penilaian yang didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan.
Nomor 27. Dalam setiap pembelajaran, Pak Chandra selalu mengadakan penilaian untuk melihat daya serap siswa terhadap materi yang telah diberikan. Ini sistematis, ini terpadu, ini menjadikan penilaian sebagai bagian dari pembelajaran. Jawabannya C. Terpadu, menjadikan penilaian sebagai bagian dari pembelajaran. Nomor 28. Pada awal semester, Pak Budi sebagai guru IPA selalu menjelaskan penilaian yang akan dilaksanakan selama satu semester dan penentuan nilai akhir IPA yang menerapkan prinsip tidak ada titik komanya ini, dan penilaian nilai akhir IPA yang menerapkan prinsip penilaian ini terbuka. Jawabannya sepertinya ya betul, kuncinya B, terbuka karena transparan menjelaskan penilaian yang akan dilaksanakan. Nomor 29. Perhatikan butir soal uraian berikut. Sebutkan 3 buah sungai di Provinsi Jawa Barat yang bermuara di Laut Jawa. Butir soal tersebut, ini kunci jawabannya C. Jelek karena hanya mengukur tingkat berpikir rendah atau ranah ingat. Dengan pembahasan indikator mencerminkan mengukur tingkat berpikir rendah. LOTS atau Low Order Thinking Skill. C1. Mengingat, sebutkan, tuliskan, gambarlah. Ini termasuk ini C1 ya ini. MOTS, Medium Order Thinking Skill. C2. Memahami, jelaskan, bedakan, identifikasi. C3. Menerapkan, tentukan, hitunglah hasil dari. HOTS, High Order Thinking Skill. C4. Menganalisis, sintesis, bandingkan, apa pengaruh. C5. Evaluasi, simpulkan. C6. Mencipta, buatlah grafik hubungan, buat diagram. Ini tadi masih sangat rendah ya. LOTS, Low Order Thinking Skill, itu ke C1. Sebutkan, tuliskan, gambarlah. Sebutkan itu. Nomor 30. Dari banyaknya definisi atau batasan yang dikemukakan oleh para ahli, namun esensi dari pengertian penilaian portofolio adalah penilaian portofolio adalah jawabannya A ya. Kumpulan hasil karya siswa. Pembahasannya, portofolio adalah kumpulan hasil karya seorang peserta didik sebagai hasil pelaksanaan tugas kinerja yang ditentukan oleh guru atau oleh peserta didik bersama guru sebagai bagian dari usaha mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi yang ditentukan dalam kurikulum. Nomor 31. Untuk mencegah terjadinya jawaban siswa yang sangat beragam, jenis tes uraian yang paling tepat digunakan adalah tes uraian bebas, tes uraian terbatas. Sepertinya B. C yang sederhana, D yang sangat kompleks. B jawaban tes uraian terbatas. Pembahasan uraian terbatas atau terstruktur. Soal yang disusun tidak mengembang, tetapi lebih terarah dan terbatas, sehingga ada batasan jawaban. Walaupun kalimat jawaban peserta didik itu beraneka ragam, tetapi harus ada pokok-pokok penting yang terdapat dalam sistematika jawabannya sesuai dengan batas-batas yang telah ditentukan dan dikehendaki dalam soalnya. Maka yang paling penting dan harus diperhatikan yaitu sistematika jawabannya.
Contohnya satu, sebutkan dan jelaskan secara singkat 3 peristiwa yang terjadi pada masa Khulafaur Rasyidin. Itu. Sebutkan 5 komponen dalam sistem komputer. Uraian, kemudian pembahasan lain. Uraian tak terbatas atau bebas. Tes uraian jenis ini membuka kesempatan kepada setiap orang yang menjawab pertanyaan untuk mengeluarkan pendapatnya sesuai dengan yang dia ketahui. Bebas berargumentasi dengan soal dan menjawab menurut pandangannya masing-masing. Setiap tes mengandung problematik, bukan hanya sekedar menanyakan fakta-fakta saja. Oleh karena itu, setiap tes mempunyai cara dan sistematika yang berbeda-beda, tetapi harus mempunyai patokan dalam mengoreksi jawaban. Contohnya, coba jelaskan perbedaan tanaman monokotil dan tanaman dikotil. Jelaskan perbedaan antara rukun dan wajib haji tersebut. Bagaimana perkembangan komputer di Indonesia? Jelaskan. Nomor 32. Dengan melihat hasil pretest, seorang guru dapat mengetahui bahwa 3 dari 8 soal yang diberikan mampu dijawab hampir seluruh siswa dengan benar. Jika Anda sebagai guru, manfaat apa yang dapat dipetik dari informasi tadi? Ini A. Mengajarkan seluruh materi sesuai dengan kurikulum agar penguasaan siswa lebih baik. Sepertinya bukan. B. 3 dari 8 soal tersebut tidak akan ditanyakan lagi pada saat melakukan post-test. Kayaknya ini B. C. Materi yang telah dikuasai siswa tidak perlu diajarkan lagi pada proses kegiatan belajar mengajar. Kayaknya yang C ini. D. Melaksanakan pelajaran remedial untuk materi yang belum dikuasai siswa berdasarkan hasil pretest. Materi yang betul jawabannya C ya. Materi yang telah dikuasai siswa tidak perlu diajarkan lagi pada proses kegiatan belajar mengajar. Karena waktu untuk mengajarkan materi yang 3 soal tadi dapat digunakan untuk memperdalam materi lain. Nomor 33. Dalam rangka menilai tingkat keberhasilan pembelajaran, maka perlu dilakukan penilaian dalam bentuk tes. Di dalam penilaian dikenal dengan istilah tes formatif dan tes sumatif. Perbedaannya adalah ini, apa? Di sini langsung lihat ke jawaban. Jawabannya C, yaitu cakupan materi dan waktu pelaksanaannya. Cakupan materi dan waktu pelaksanaannya ini perbedaan istilah tes formatif dan tes sumatif. Tes formatif contoh penilaian ulangan harian. Tes sumatif contohnya penilaian akhir semester. Waktu pelaksanaan jawaban materi. Nomor 34. Seorang peserta didik memprotes skor yang diperoleh pada soal nomor 4 dalam ulangan yang telah dilaksanakan. Menurut siswa tersebut seharusnya mendapat skor 5, akan tetapi guru memberikan skor 3. Guru tersebut menjelaskan pembobotan nilai pada soal tersebut dengan menjelaskan kriteria penskoran yang terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Peserta didik pun mengerti dan menerima skor tersebut. Prinsip penilaian yang diterapkan guru adalah di sini sebetulnya akuntabel juga ini. Adil ini. Adil. Ini karena ke skornya ini. Ini sudah adil di prinsip penilaian yang diterapkan guru ini. Kunci jawaban pembahasannya. A. Pemberian informasi teknik prosedur bobot di awal. Sudah. B. Dapat dipertanggungjawabkan aspek prosedur kriteria sampai pengambilan keputusan. C. Bebas dari subjektivitas. D. Menggunakan berbagai penilaian aspek kognitif efektif psikomotorik. Tidak menguntungkan atau merugikan masing-masing pihak. 35.
Seorang guru mengajar pada 2 kelas di sekolahnya. Di kelas pertama terdapat 8 peserta pendidik yang gagal mencapai KKM. Sementara di kelas 2 ada 12 yang gagal mencapai KKM. Langkah yang harus dilakukan guru adalah C. Melakukan remedial kepada peserta didik yang gagal di kedua kelas tersebut. Gitu ya. Karena tidak mencapai KKM. C. 36 pembelajaran abad 21 menekankan kepada hal-hal berikut ini kecuali ini ya. Jawabannya B. Pengembangan keterampilan belajar mandiri, tanggung jawab, dan mencipta. Penguasaan aplikasi komputer, penuntasan materi, dan pemaparan teknologi. Keterampilan komunikasi, keterampilan belajar, dan metakognisi. Mengembangkan kreativitas, daya inovasi, dan keterampilan kognisi. Penyelesaian masalah berpikir tingkat tinggi dan kolaborasi. Abad 21 yang bukan adalah penguasaan aplikasi komputer, penuntasan materi, dan pemaparan teknologi. Bukan. Nomor 37, guru dalam memfasilitasi pembelajaran abad 21 sebaiknya, jawabannya E ya, menekankan kepada pengembangan keterampilan belajar. Ini ada pilihan memfokuskan diri kepada penguasaan materi pembelajaran, menjadi pengendali utama terhadap materi pembelajaran, memfokuskan diri kepada penguasaan aplikasi komputer kontemporer, mengutamakan agar peserta didik menguasai materi, dan yang betul adalah menekankan kepada pengembangan keterampilan belajar. Dengan pembahasannya harusnya keterampilan proses belajar. B. Harusnya berpusat pada peserta didik atau PD. C. Harusnya keterampilan proses belajar. D. Harusnya keterampilan proses belajar. E. Benar. Jawabannya E. Menekankan kepada pengembangan keterampilan belajar. Nomor 38, model pembelajaran abad 21 yang menekankan dihasilkannya produk dan menekankan otonomi belajar sejak mulai merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi hasil belajarnya adalah pembelajaran berbasis proyek, merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi hasil belajarnya. Pembelajaran berbasis proyek, ada pembelajaran kooperatif, bermain peran dan simulasi, pembelajaran diskusi online, pembelajaran kontekstual. Dengan pembahasannya tadi, menurut Woz dan Krauss, model pembelajaran berbasis proyek atau disingkat dengan PJBL adalah sebuah model pembelajaran yang menekankan aktivitas siswa dalam memecahkan berbagai permasalahan yang bersifat open-ended dan mengaplikasi pengetahuan mereka dalam mengerjakan sebuah proyek untuk menghasilkan sebuah produk otentik tertentu. Menurut Thomas, pembelajaran berbasis proyek memiliki beberapa prinsip dalam penerapannya, yaitu sentralistis, pusat, dan strategi pembelajaran. Pertanyaan penuntun menuntun siswa untuk menemukan konsep. Investigasi konstruktif, merumuskan pengetahuan yang dibutuhkan. Otonomi untuk menentukan target sendiri. Realistis, pekerjaan nyata yang sesuai dengan kenyataan. Nomor 39, jika di silabus ada diksi memecahkan masalah sampah, maka itu dapat ditemukan pada komponen silabus. C. Jawabannya kompetensi dasar. Pembahasannya komponen silabus Permendikbud nomor 22 tahun 2019. A. Identitas mata pelajaran SMP dan SMK. B. Identitas sekolah mencakup nama satuan pendidikan dan kelas. C. Kompetensi inti. D. Kompetensi dasar. E. Tema khusus SD, MIS, SD, SD. Paket A. Materi pokok. G. Pelajaran. H. Penilaian. I. Alokasi waktu. C. Sumber belajar.
Komponen RPP Permendikbud nomor 22 tahun 2019. A. Identitas sekolah yaitu nama satuan pendidikan. B. Identitas mata pelajaran atau tema atau subtema. C. Kelas atau semester. D. Materi pokok. E. Alokasi waktu. F. Tujuan pembelajaran. G. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. H. Materi pembelajaran. I. Metode pembelajaran. C. Media pembelajaran. K. Sumber belajar. Nomor 40. Seorang pendidik perlu memahami landasan pendidikan. Salah satu manfaat mempelajari landasan pendidikan bagi pendidik adalah A. Memahami berbagai karakteristik peserta didik sehingga memandang peserta didik sebagai pribadi yang unik. Nanti jawabannya D, yaitu meningkatkan perkembangan pola pikir dan pola kerja pendidik tentang bagaimana seharusnya melaksanakan praktek pendidikan. Seorang pendidik perlu memahami landasan pendidikan. Salah satu manfaat mempelajari landasan pendidikan bagi pendidik adalah ini: meningkatkan perkembangan pola pikir dan pola kerja pendidik tentang bagaimana seharusnya melaksanakan praktek pendidikan. Ini jawaban yang betul. Pembahasannya ya, karena manfaat pemahaman landasan pendidikan yaitu 1. Pengembangan wawasan kependidikan yaitu berkenaan dengan berbagai asumsi yang bersifat umum tentang pendidikan yang harus dipilih dan diadopsi oleh tenaga kependidikan sehingga menjadi cara pandang dan bersikap dalam rangka melaksanakan tugasnya. 2. Meningkatkan perkembangan pola pikir dan pola kerja pendidik tentang bagaimana seharusnya melaksanakan praktek pendidikan. Ya. 2 ini manfaat pemahaman landasan pendidikan. Nomor 41. Rendahnya partisipasi peserta didik di kelas mendorong seorang guru menyediakan Google Drive agar karya peserta didik dapat tersimpan dengan baik sehingga memudahkan teman lainnya dalam memberikan sumbang saran terkait karya temannya. Hal ini merupakan pengintegrasian ini teknologi pada domain. Jawabannya C, yaitu strategi pembelajarannya. Karena ada permasalahan atau punya ini tujuan yaitu mendorong seorang guru rendahnya ini ada permasalahan rendahnya partisipasi peserta didik. Kemudian guru mempunyai strategi yaitu menyediakan Google Drive agar karya peserta didik dapat tersimpan dengan baik. Ini termasuk strategi pembelajaran ya. Pembahasannya gini, contoh pemanfaat teknologi untuk penilaian. Untuk mengukur pencapaian kompetensi guru menggunakan Google Formulir agar bisa untuk melihat perolehan skor secara cepat dan mendapatkan data indikator kompetensi apa yang belum tercapai. Strategi. Contoh pemanfaat teknologi untuk pemahaman peserta didik. Untuk mengatasi kebosanan peserta didik saat pembelajaran, guru memanfaatkan game edukatif agar peserta didik tertarik dengan pembelajaran. Termasuk kategori strategi pembelajarannya. Contoh pemanfaatan teknologi untuk pemahaman materi pembelajaran. Rendahnya daya serap peserta didik terhadap kompetensi tertentu mendorong guru memanfaatkan video edukatif yang terintegrasi YouTube dengan maksud agar peserta didik dapat belajar materi secara mandiri di samping di kelas, maksudnya di rumah atau di tempat lainnya. Contoh pemanfaatan teknologi untuk pengelolaan pembelajaran untuk memudahkan guru dalam menjelaskan materi. Guru memanfaatkan slide PPT yaitu PowerPoint. Nomor 42. Ari adalah anak rajin, memiliki sikap yang baik dan bahkan sering mewakili dalam kegiatan Olimpiade Sains
nasional, tapi pada hasil laporan belajar dia memiliki 5 nilai yang di bawah KKM. Tindakan Anda sebagai wali kelas adalah ini D, ini jawabannya. Tidak naik kelas karena tidak memenuhi kriteria kenaikan kelas. Walaupun secara apa itu sikap ya, namanya rajin, memiliki sikap baik, bahkan sering mewakili dalam kegiatan Olimpiade Sains Nasional, tapi tidak memenuhi kriteria kenaikan kelas, maka jawabannya tidak naik gitu ya. Kalau Anda sebagai wali kelas, tidak hanya kayak gitu, tolong. Dengan pembahasan Permendikbud Undang-Undang Nomor 23 tahun 2016 KI 1 dan KI 2 kompetensi sikap minimal baik, KI 3 dan KI 4 kompetensi pengetahuan dan keterampilan tuntas. Batas ketidaktuntasan yaitu KI 3 dan KI 4 adalah maksimal 3 mata pelajaran. Aturan-aturannya sudah kayak gitu. Permendikbud nomor 23 tahun 2016. Tolo jadi wali kelas ya. 43 dalam suatu pembelajaran diperoleh data banyak siswa yang tidak aktif, maka Anda sebagai guru harus mengubah pendekatan pembelajaran tepat. Pendekatan yang tepat untuk mengatasi hal tersebut adalah kasusnya ini banyak siswa yang tidak aktif. Jawabannya C, yaitu scientific apa ya scientific. Pembahasannya ini membentuk konsep sendiri, membuat pembelajar bermakna, pembelajaran aktif SM, pakem konsep, berpikir logis, terampil dalam membuat kesimpulan. Scientific ya mungkin gitu misalnya. Scientific ya, scientific adalah nomor 44 dalam pembelajaran di kelas seorang guru melaksanakan 3 langkah pembelajaran. Salah satu pada kegiatan pendahuluan adalah A. Persepsi materi. Tujuan A. Persepsi materi adalah tujuannya yang langsung jawabannya A. Mengaitkan materi pelajaran pada minggu yang lalu atau pada minggu sebelumnya sesuai dengan materi hari ini, dikait-kaitkan persepsi. Bagaimana anak-anak belajarnya kemarin dan dikaitkan dengan materi hari ini atau yang akan disampaikan. Pembahasan persepsi mengaitkan materi pelajaran pada minggu-minggu sebelumnya sesuai dengan materi hari ini. Nomor 45 saat merancang pembelajaran, seorang guru ingin menyederhanakan konsep prinsip hukum yang kompleks sehingga memperjelas penyajian pesan secara tertulis. Media apa yang pada tempat dipilih oleh guru tersebut? Bahkan ini ya konsep bahkan atau konsep jawabannya ini pembahasannya bahkan merupakan media yang membantu untuk menyajikan pesan pembelajaran melalui visualisasi dengan tujuan materi yang kompleks dapat disederhanakan sehingga siswa mudah untuk mencerna materi tersebut. Flipchart, lembaran kertas yang berisi gambaran diagram huruf atau angka. Tujuan menghemat waktu menulis di papan tulis. Alat permainan edukatif atau AP. Bahkan alat-alat permainan yang dirancang dan dibuat untuk menjadi sumber belajar agar mendapatkan pengalaman belajar. Pengalaman ini akan berguna meningkatkan aspek-aspek perkembangan anak yang meliputi aspek fisik, motorik, emosi, sosial, bahasa, kognitif, dan moral.
Nomor 46, pada akhir pembelajaran siswa diminta untuk mendemonstrasikan tugas belajar yang diberikan guru dengan tujuan agar siswa tersebut mengaplikasikan kemampuan keterampilan yang dimilikinya dan guru dapat menilai kompetensinya. Instrumen yang dapat dipilih oleh guru untuk merekam hasil belajar yaitu jawabannya A, yaitu daftar cek. Daftar cek 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 ini menilai merekam daftar cek pembahasannya ya. A, tes praktek penilaian keterampilan. Tes T, objektif penilaian pengetahuan. Tes T, objektif penilaian pengetahuan. Tes T, objektif penilaian pengetahuan. Ini tes uraian penilaian pengetahuan. Ini semuanya penilaian pengetahuan, yang tes praktek penilaian keterampilan. Nomor 47, Pak Slamet mengamati teknik menggambar siswa yang baru saja diajarkan, sedangkan Ibu Susi melakukan tes di awal untuk kemudian dilakukan perankingan. Yang dilakukan Pak Slamet dan Ibu Susi termasuk ke dalam B, observasi dan tes penempatan. Mengamati teknik. Pak anunya ini mengamati berarti observasi ya. Untuk Pak Selamatnya ini melakukan observasi, yaitu mengamati teknik menggambar siswa. Sedangkan Ibu Susi kan ini melakukan tes di awal untuk kemudian dilakukan perankingan untuk mengetahui siswa, kemampuan siswa, dan bisa di-ranking karena ini termasuk tes penempatan. Jawabannya betul B, observasi untuk Pak Selamat, tes penempatan untuk Bu Susi. Oh, ini B, ada pembahasannya yaitu jenis penilaian berdasar bentuk. Penilaian praktek adalah penilaian yang menuntut respon berupa keterampilan melakukan suatu aktivitas sesuai dengan tuntutan kompetensi. Teknik penilaian yaitu observasi merupakan teknik penilaian yang dilakukan menggunakan indera baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan instrumen yang berisi sejumlah indikator perilaku yang diamati. Jenis tes berdasar fungsi. Tes seleksi digunakan untuk memilih atau menyeleksi siswa untuk mengikuti program tertentu, contoh tes seleksi penerimaan siswa baru. Tes akhir merupakan tes yang dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui apakah semua materi pelajaran yang tergolong penting sudah dikuasai dengan sebaik-baiknya oleh siswa. Tes formatif adalah tes hasil belajar yang bertujuan untuk mengetahui penguasaan KD tertentu. Tes sumatif adalah tes hasil belajar yang dilaksanakan setelah sekumpulan satuan program pengajaran selesai diberikan. Tes penempatan adalah tes yang berfungsi untuk membantu mengelompokkan atau mengkategorikan atau menempatkan atau meranking, menentukan posisi siswa ke dalam kelas atau kelompok tertentu. Tes awal merupakan tes yang dilaksanakan sebelum bahan pelajaran diberikan kepada siswa untuk mengetahui sejauh mana materi yang akan diajarkan. Pretest. 48. Guru mengajarkan bahasa Indonesia, KD, macam-macam puisi media yang cocok untuk materi tersebut adalah jawabannya B, lab bahasa. Macam-macam puisi. Oh, ini titik. Media yang cocok materi tersebut adalah ya lab bahasa. Jadinya B. Titik komanya ini kalimatnya. Nomor 49. Reinforcement dalam pembelajaran untuk memotivasi peserta didik yang sudah tuntas dan yang belum dilakukan dalam kegiatan pembelajaran disebut C. Jawabannya feedback. Umpan balik. Pembahasannya gini. Feedback atau umpan balik itu terdiri dari reinforcement dan punishment ya. Feedback, reinforcement dan punishment. Refleksi pembelajaran adalah suatu komponen
Kegiatan yang dilakukan setelah proses pembelajaran dengan tujuan untuk menilai dan mengamati apa yang telah terjadi selama pembelajaran. Contoh, mencermati kembali video pembelajaran yang telah dilaksanakan, mencermati catatan harian dan jurnal pembelajaran. Remedial, pemberian bantuan bagi si peserta didik yang mengalami kesulitan atau kelambatan belajar. Nomor 50, seorang guru mencari materi dan media dari internet saat menyusun RPP. Materi dan media tersebut akan disampaikan pada proses pembelajaran dengan maksud agar siswa tidak kesulitan memahami pelajaran. Langkah apa yang harus dilakukan oleh seorang guru saat memilih materi pelajaran? Jawabannya A. Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Itu mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Itu ya langkahnya, agar siswa tidak kesulitan memahami pelajaran. Kunci jawabannya ada. Langkah pemilihan materi: mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar. Memilih jenis materi yang sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Memilih sumber bahan ajar. Nomor 51, kalender yang digunakan untuk melihat minggu ujian tengah semester di sekolah disebut dengan kalender pendidikan ya. Kalender yang digunakan untuk melihat minggu ujian tengah semester disebut kalender pendidikan. Pembahasannya ini ya. Kalender akademik adalah istilah umum dalam dunia pendidikan yang merujuk kepada jadwal kegiatan tahunan suatu lembaga pendidikan yang memuat semua hal terkait dengan proses belajar mengajar, penerimaan peserta didik, dan kelulusan. Kalender akademik ini disusun dalam suatu pola yang menggambarkan jangka waktu dan jenis kegiatan akademik. Kalender akademik terbagi menjadi 3 bagian, yakni semester gasal, semester genap, dan semester khusus. Sedangkan kalender pendidikan atau KALDIK merupakan pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 tahun pembelajaran yang mencakup antara lain permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, dan juga jeda tengah semester, jeda antar semester, libur akhir tahun pelajaran, keagamaan, umum khusus, kegiatan khusus sekolah. Nomor 52, guru sedang melakukan pembelajaran sains untuk mengukur dimensi metakognitif pada diri peserta didik dengan C. Uraian mengukur dimensi metakognitif pada diri peserta didik. Jawabannya uraian C. Pembahasannya dimensi pengetahuan faktual, elemen-elemen dasar yang harus diketahui para peserta didik, konseptual, klasifikasi, prinsip, konsep, teori, prosedural, keterampilan melaksanakan prosedur, metakognitif, keterampilan bersikap mandiri dan tahu apa yang telah dipelajari, apa yang sedang dipelajari, dan apa yang harus dipelajari. Nomor 53. Untuk mengukur sejauh mana kemampuan siswa secara kognitif, psikomotor, dan afektif merupakan jawabannya D, tujuan penilaian, yaitu untuk mengukur sejauh mana kemampuan siswa secara kognitif, psikomotor, dan afektif. Ini termasuk tujuan penilaian. Pembahasannya, tujuan penilaian mengetahui tingkat penguasaan kompetensi dalam sikap afektif, yaitu pengetahuan sikap yang afektif, pengetahuan kognitif, dan keterampilan psikomotorik yang sudah dan belum dikuasai seorang atau sekelompok peserta didik untuk ditingkatkan dalam pembelajaran remedial dan pengayaan.
Menetapkan ketuntasan penguasaan kompetensi belajar peserta didik dalam kurun waktu tertentu, yaitu harian, tengah semester, satu tahun, dan masa studi satuan pendidikan. Menetapkan program perbaikan atau pengayaan, memperbaiki proses pembelajaran. Fungsi penilaian menggambarkan sejauh mana peserta didik menguasai suatu kompetensi. Mengevaluasi hasil belajar peserta didik dalam rangka membantu peserta didik memahami kemampuan dirinya. Mendiagnosa kesulitan belajar. Kontrol bagi pendidik dan satuan pendidikan tentang kemajuan peserta didik. Nomor 54. Prinsip penilaian di mana penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tidak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran, yaitu prinsip. Nah, jawabannya B, terpadu. Salah satu komponen yang tidak terpisahkan. Nah, ini terpadu, tidak terpisahkan. Nah, jawabannya B. Nomor 55. Pak Kama mengadakan ulangan dengan KD menentukan hasil operasi bilangan bulat. Dari 32 siswa ternyata 22 siswa yang tidak tuntas KKM. Apa yang sebaiknya dilakukan Pak Karna? Pak Karna, bukan Pak Kama, Pak Karna. Yang dilakukan Pak Karna sebaiknya ini C, melakukan pembelajaran ulang dengan media dan metode pembelajaran yang berbeda. Karena yang awal metode atau media yang awal kan termasuk gagal karena ada 22 siswa tidak tuntas. Berarti yang tuntas cuma 10. Hanya itu yang dilakukan Pak Karna sebaiknya tadi melakukan pembelajaran ulang dengan media dan metode pembelajaran berbeda. Pembahasannya ini, aturan remedial jika presentasi peserta remedial 0 sampai 20% bimbingan individu atau tugas mandiri atau tutor sebaya. 20 sampai 50% bimbingan dalam kelompok belajar dan lebih dari 50% pembelajaran ulang. Presentasi tidak tuntas 22 sampai 32 kali 100. 22 dibagi 32 dikali 100% sama dengan 69% di bawah. Sekarang ke kompetensi manajerial. 1. Anda bekerja di bagian perusahaan pelayanan publik dan perusahaan Anda menerapkan sistem excellent service terhadap konsumen. Sistem excellent service begitu penting bagi perusahaan. Apa yang harus dilakukan? Jawabannya B, melakukan training terjadwal untuk semua karyawan. Jawabannya ya. Excellent Service melakukan training terjadwal untuk semua karyawan. Nomor 2, Anda memimpin sebuah tim dari berbagai lulusan universitas terkemuka. Kinerja tim Anda sangat bagus menurut Anda. Apa penyebabnya? Jawabannya adalah A. Seluruh anggota tim bekerja dengan profesional dalam menyelesaikan tugas. Nomor 3, Anda diutus oleh pimpinan kantor. Anda bertugas ke sebuah daerah yang tidak punya fasilitas teknologi informasi yang memadai, dan daerah tersebut memiliki masyarakat yang tidak paham teknologi informasi, dan sebagian masyarakat meyakini bahwa pembangunan teknologi informasi belum begitu penting. Sementara atasan Anda memberikan tugas tersebut kepada Anda sebagai tuntutan program nawacita yang mesti dilaksanakan. Langkah Anda adalah, jawabannya A, mengedukasi masyarakat tersebut tentang perkembangan ICT. Apa ICT tadi? Teknologi informasi saat ini penting bagi masyarakat Indonesia. ICT apa ya? Information
Apa komputer teknologi ya, pokoknya jawabannya A. Mengedukasi masyarakat tersebut tentang perkembangan ICT saat ini penting bagi masyarakat Indonesia. Gitu ya. Nomor 4, Anda sedang mengerjakan tugas di perpustakaan dan 1 jam lagi harus selesai. Tiba-tiba ada teman Anda yang menanyakan letak suatu buku. Apa yang Anda lakukan? Ini jawabannya D. Meninggalkan pekerjaan Anda sebentar untuk mengantarnya menunjukkan buku yang dimaksud dan kembali melanjutkan pekerjaan Anda. Gitu. Nomor 5, menurut Anda, jika rekan kerja Anda memasang wajah kusam, sikap Anda adalah jawabannya A. Menegurnya agar berbuat dia agar dia berubah gitu. A ya. Menegurnya agar perbuatan ini dia maksudnya berubah gitu ya. Tulisannya banyak yang enggak betul. Nomor 6. Kawan Anda memiliki istri yang akan melahirkan dan karena tidak memiliki biaya rumah sakit maka dia meminjam uang dari Anda. Padahal uang Anda hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Jawabannya B. Saya pinjamkan sisa uang saya yang sedikit tersebut. Dipinjami. Kesukaan nih, yang B kesukaan nih. Tetap pinjam uang dari kawan lain. Nah, yang betul B karena saya pinjamkan sisa uang saya yang sedikit tersebut. Nomor 7, ketika sedang berjalan-jalan di sebuah mall, Anda mendapati 2 rekan kerja Anda sedang bermesraan. Padahal tempat Anda bekerja memiliki peraturan yang melarang rekan sekantor untuk berhubungan asmara. Jika mereka tidak menyadari keberadaan Anda, apa yang akan Anda lakukan? C. Menghampiri dan menegur mereka. Nomor 8, Anda baru saja mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan di mana mayoritas karyawannya berlawanan jenis kelamin dengan Anda. Suatu hari atasan Anda menemui Anda dan mengatakan bahwa kehadiran Anda membuat banyak karyawan susah fokus dalam bekerja karena mereka lebih banyak memperhatikan diri Anda dibanding pekerjaan mereka sendiri. Atasan Anda kemudian mengisyaratkan agar Anda melakukan sesuatu untuk mengatasi permasalahan tersebut. Apa yang akan Anda lakukan? D. Mengubah tampilan dan perilaku Anda agar tidak menarik perhatian lawan jenis yang biasa-biasa saja, tidak terlalu modis dan tidak terlalu jelek. Nomor 9, berpindah-pindah kerja adalah hal yang wajar bagi saya. Ini, saya meyakini loyalitas itu penting. Bagi saya meyakini loyalitas itu penting. Itu ya. Nomor 10. Kalau kamu jadi ketua RT, terus ada tetangga perumahan baru nikah setahun istrinya baru nikah setahun istrinya WNA gitu, suka berjemur di depan rumah. Nah, para warga terganggu sama sikap si WNA itu. Akhirnya kamu bilang ke suaminya si WNA kalau para warga nggak nyaman dengan sikap istrinya yang suka berjemur di depan rumah itu. Nah, sekarang si WNA sudah nggak pernah lagi berjemur di depan rumah, tapi warga tetap nggak nyaman. Kamu sebagai ketua RT, apa yang akan kamu lakukan? Jawabannya C, yaitu kamu bersikap proporsional dan netral, tapi juga menjelaskan ke warga tentang perbedaan yang ada. Nomor 11, ketika Anda makan di sebelah Anda ada orang yang bau badan, bagaimana sikap Anda?
Jawabannya E. Mencari posisi yang enak dan nyaman agar Anda tidak terganggu. Dan nomor 12, dengan perkembangan IT yang pesat, bagaimana kita menanggapinya untuk pekerjaan kita? A. Belajar teknologi informasi dengan semangat untuk memperbaiki kinerja. Nomor 13, kamu seorang dokter umum di rumah sakit pemerintah. Terus ada ibu-ibu bawa anaknya yang sekarat. Apa yang kamu lakukan? B. Menolongnya duluan atas dasar kemanusiaan. Yang lainnya yang betul B. Menolongnya duluan atas dasar kemanusiaan. Nomor 14, saat lagi kerja datang teman dengan wajah cemberut mau curhat. Jawabannya langsung C. Menghentikan pekerjaan dan dengerin curhatnya. Menghentikan pekerjaan dan dengerin curhatnya. Nomor 15, kamu menemukan artikel di internet yang bisa membantu pekerjaan. Jawabannya E. Memberitahukan kepada rekan-rekan sekantor. Ini berarti open share bahasanya ya. Nomor 16, saat presentasi kelompok, anggota yang harusnya jadi ini banyak pembicara, banyak tulisannya tidak bisa datang. Sebagai ketua tim, kamu sebaiknya menelpon orang tersebut sambil memikirkan alternatif. Nomor 17, sebagai pemimpin, pertimbangan Anda dalam memilih anggota tim adalah yang memiliki latar belakang berbeda. Nomor 18, Anda ditugaskan di daerah yang punya kebudayaan berbeda dengan Anda. Teman satu tim juga punya latar belakang yang berbeda dengan Anda. Lalu sikap Anda C. Tidak memandang perbedaan dalam mengerjakan tugas. Nomor 19, Anda ditugaskan di daerah yang kebudayaannya berbeda dengan Anda. Di daerah tersebut ada budaya makan bareng-bareng di lapangan dan Anda diajak untuk mengikutinya. Sementara Anda adalah orang yang sangat memperhatikan higienitas. Sikap Anda ya, ikut bergabung ke acara makan tersebut. Hanya menonton dari kejauhan, ikut bergabung tapi tidak ikut makan karena belum terbiasa, ikut bersenang-senang, ikut sebentar lalu pulang untuk bersih-bersih. Ini yang betul jawabannya. Menurut kunci jawaban ini adalah A. Ikut bergabung ke acara makan tersebut. Nomor 20, di dalam perusahaan tempat kamu bekerja diadakan pelatihan tentang teknologi yang baru rilis. Kamu mengetahui bahwa teknologi itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan yang kamu emban, sedangkan atasanmu memerintahkanmu untuk ikut makan. Tindakanmu menerima dan mengikuti pelatihan karena sadar akan pentingnya pelatihan tersebut. Menerima dan mengikuti pelatihan karena sadar akan pentingnya pelatihan tersebut. Nomor 21, suatu hari Anda sedang makan di luar bersama rekan kerja. Beberapa saat kemudian datang seorang anak gelandangan yang mengatakan ia lapar dan meminta uang atau sisa makanan. Sikap Anda terhadap situasi ini B. Memberikan ia sisa makanan dan uang. Nomor 22, ada selembar uang yang jatuh di jalan tanpa diketahui siapa pemiliknya. Yang Anda lakukan adalah mengambil dan kalau menemukan pemiliknya segera mengembalikannya. Nomor 23, datamu mencari atasan Anda di kantor yang merupakan kawasan bebas asap rokok. Di ruang tunggu, sang tamu merokok dengan asiknya
tugasnya. Saat satpam menegurnya, tamu tersebut marah. Anda yang menyaksikan kejadian itu ikut mengingatkan bahwa dilarang merokok. Nomor 24, Iqbal adalah seorang pelayan publik. Suatu hari tiba-tiba datang seorang ibu yang marah-marah karena pelayanan yang tidak sesuai dan memarahi Iqbal, teman Anda, sampai menyakiti kepercayaannya. Sikap Anda yaitu menenangkan ibu tadi. Nomor 25, karena Anda lulus ujian tahun ini, maka Anda mengadakan syukuran tadi malam dan menyisakan banyak nasi. Seharusnya Anda memberikan kepada masyarakat tak mampu. Nomor 26, Anda sedang berkunjung ke rumah paman Anda. Anda melihat aktivitas kepemudaan di sana tidak terlalu berkembang padahal ada potensi untuk mengembangkannya. Bagaimana sikap Anda terhadap masalah tersebut? Menyampaikan hal tersebut kepada pejabat desa setempat. Nomor 27, dalam satu kerja tim, Andi ditunjuk sebagai koordinator tim Anda. Setelah sekian lama, Anda dan teman-teman tim merasa Andi tidak mampu mengatur kinerja tim sesuai jadwal pengerjaan yang Anda lakukan. B. Menyemangati dan membantu Andi agar pekerjaan dapat selesai tepat waktu. Nomor 28, di perusahaan Anda baru saja memperbaharui salah satu perangkat IT guna mempermudah karyawan menyelesaikan tugasnya. Sikap Anda adalah mencari informasi di internet dan mempelajarinya bersama rekan-rekan Anda dengan tujuan mempermudah karyawan menyelesaikan tugasnya. Baru selesai. Nomor 29. Anda seorang karyawan BPJS. Waktu itu ada ibu-ibu yang anaknya sakit keras dan meminta didahulukan pengurusan BPJS-nya. Padahal banyak orang antre di situ. Bagaimana sikap Anda? B. Meminta maaf kepada ibu-ibu tersebut dan dipersilahkan untuk mengantri seperti yang lain. Banyak orang antre. Jadi tindakannya meminta maaf kepada ibu-ibu tersebut dan dipersilakan untuk mengantri seperti yang lain. Nomor 30, salah satu anggota tim Anda melakukan kesalahan fatal dalam tugasnya karena kurangnya pemahaman dia tentang teknologi informasi. Sebagai kota tua tim, apa yang Anda lakukan? A. Mengumpulkan semua anggota tim dan membahas serta mencari jalan keluar dari permasalahan tim. Jawabannya E. Intinya musyawarahnya ini mengumpulkan semua anggota tim dan membahas serta mencari jalan keluar dari permasalahan tim. Itu jawabannya A di sini. Nomor 31, jika tetangga Anda meminta selembar daun pisang dan di belakang rumah Anda ada berbagai jenis pisang, apakah yang Anda akan lakukan? B. Segera mengambilkan daun pisang sesuai kebutuhannya. Nomor 32, Anda adalah seorang karyawan yang bekerja pada perusahaan yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat dan Anda sadar bahwa setiap individu memiliki kemampuan yang berbeda dalam memahami regulasi dan kebijakan pelayanan yang perusahaan Anda tetapkan, sehingga seringkali terjadi miskomunikasi, ditambah lagi hal-hal teknis yang seringkali dikeluhkan masyarakat karena mengganggu proses pelayanan perusahaan Anda. Oleh karena itu, untuk lebih meningkatkan pelayanan, maka ini membangun sistem fact di web perusahaan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan terkait regulasi dan kebijakan pelayanan. Nomor 33, saat Anda sampai di kantor, atasan tengah memarahi staf Anda. Apa yang akan Anda lakukan? Menanyakan permasalahan kepada bawahan.
34. Pada saat Anda sedang mengerjakan sebuah pekerjaan penting, tiba-tiba Anda menemukan sebuah kejanggalan pada sistem informasi yang Anda gunakan dan bisa berakibat bocornya data perusahaan ke publik. Bagaimana sikap Anda menyelesaikan menyelesaikan pekerjaan penting tersebut lebih dulu, kemudian menghentikan penggunaan sistem itu? Iya. Kok D ya jawabannya? Saat itu juga Anda menghentikan melaporkan kepada atasan perkara seperti menggunakan sistem itu. Dia aja ya. Oke, pertimbangannya gitu. Menyelesaikan pekerjaan penting tersebut lebih dulu, kemudian menghentikan penggunaan sistem itu. Nomor 35, Anda mendapatkan promosi jabatan yang Anda idam-idamkan. Sikap Anda A. Berusaha mengendalikan kebanggaan dan kebahagiaan diri dan keluarga. Nomor 36, bekerja bagi saya adalah ibadah dan kewajiban. Bekerja bagi saya adalah ibadah dan kewajiban. Nomor 37, manusia tidak luput dari kesalahan. Suatu waktu Anda di dalam tim terlibat dalam kasus penyalahgunaan anggarannya sebenarnya tidak diketahui oleh siapapun, termasuk pimpinan tim. Apa yang harus tim Anda lakukan? C. Mengakui kesalahan kepada pimpinan dan berjanji tidak melakukannya lagi. Nomor 38, apakah Anda menunjukkan inisiatif dan berusaha untuk mengejar prestasi kinerja? A. Saya selalu menunjukkan inisiatif dalam bekerja. Nomor 39, Anda ditunjuk sebagai pemimpin sebuah rapat. Anda ditunjuk sebagai pemimpin sebuah rapat. Ada anggota rapat yang selalu menyela Anda ketika presentasi berjalan. Sikap Anda saya minta dia untuk mendengar presentasi saya terlebih dahulu, lalu memberikan argumentasi. Nomor 40, saya sudah berjanji untuk menemui anak belajar karena besok ujian nasional. Tiba-tiba saya mendapat panggilan dinas keluar kota. Saya minta maaf dan memberi pengertian kepada anak. Sekarang sosiokultural. 1. Dina adalah seorang mahasiswi kedokteran. Di tengah perkuliahan, dia mengalami depresi berat karena kedua orang tuanya meninggal akibat kecelakaan. Sehingga dia berobat sampai sembuh dan bisa menyelesaikan kuliahnya. Setelah selesai kuliah, dia ingin melanjutkan sekolah spesialis, tapi ditolak oleh panitia seleksi karena ada riwayat gangguan kejiwaan tersebut. Menurut Anda, tindakan panitia seleksi itu seharusnya diterima saja karena Dina sudah sembuh dan tidak akan berpengaruh apa-apa. Menurut Anda, tindakan panitia seleksi itu yaitu seharusnya diterima saja karena Dina sudah sembuh dan tidak akan berpengaruh apa-apa. Nomor 2, dalam dunia kerja Anda akan bertemu dengan orang-orang dari latar belakang yang berbeda. Terkadang ada orang yang cuek dan tidak mau tahu. Ada juga yang sangat aktif mengkritik dan menyuarakan pendapatnya terhadap Anda. Sikap Anda, jawabannya B, menjadikan kritikan sebagai masukan yang membangun agar Anda bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nomor 3, setiap tahun atasanmu mengajukan cuti untuk kegiatan keagamaan dan melimpahkan pekerjaannya kepada Anda. Bagaimana sikap Anda? Membantu pekerjaan atasan tersebut karena bisa jadi Anda saat cuti juga melimpahkan pekerjaan kepada atasan Anda. Nomor 4,
suatu hari Anda sedang makan di luar bersama rekan kerja. Beberapa saat kemudian datang seorang anak gelandangan yang mengatakan ia lapar dan meminta uang atau sisa makanan. Sikap Anda terhadap situasi ini: B. Memberikan ia sisa makanan dan uang. Nomor 5, suatu hari Anda berlibur ke kampung sahabat Anda yang berbeda latar belakang agama dan budaya dengan Anda. Sahabat Anda mengajak mampir ke salah satu warung makan di kampungnya. Ia memesan daging anjing bakar yang merupakan makanan kesukaannya tetapi terlarang bagi Anda. Bagaimana sikap Anda? C. Tidak memakannya, kemudian menanyakan hal lain tentang adat dan kebudayaan di kampungnya agar lebih memahami kebiasaan-kebiasaannya. Nomor 6, dalam rangka merayakan ulang tahun anak rekan kerja Anda yang sangat dekat dengan Anda, rekan Anda mengundang Anda dan meminta Anda untuk datang ke acara ulang tahun anaknya tersebut yang akan diadakan besok malam di sebuah restoran cepat saji tidak jauh dari kontrakan Anda. Anda tahu persis sudah pasti akan diadakan pesta untuk anak-anak yang sangat meriah, padahal Anda sendiri sangat tidak menyukai anak-anak. Maka yang Anda lakukan ini: datang dan memberi kado dan mengikuti acara sampai selesai. Kepentingan pribadi. Nomor 7, kamu mempunyai keluarga di luar negeri dan hari ini salah satu dari anak keluargamu tersebut akan liburan di Indonesia dan dititipkan di rumahmu. Apa yang akan kamu lakukan untuk menjelaskan padanya mengenai keberagaman di Indonesia? Menjadi perpanjangan tangan orang tua untuk mengajarinya tentang keberagaman melalui tindakan sehari-hari ya. Menjadi perpanjangan tangan orang tua untuk mengajarinya tentang keberagaman melalui tindakan sehari-hari. Nomor 8, Anda ditugaskan oleh atasan Anda bekerja untuk beberapa minggu di luar daerah. Setibanya di sana ternyata daerah tersebut mayoritas wanitanya berhijab, sedangkan Anda belum berhijab. Bagaimana Anda menyikapi hal tersebut? C. Ikut memakai hijab sebagai wujud penghargaan terhadap budaya daerah tersebut. Nomor 9, Anda bekerja di event organizer perusahaan jasa acara pernikahan. Sudah menjadi hal yang lumrah jika mewarnai rambut bukan menjadi masalah bagi perusahaan Anda. Suatu ketika Anda ditugasi oleh atasan ke suatu daerah yang di tempat itu ada stigma masyarakat bahwa mewarnai rambut identik dengan preman yang ditakuti oleh sebagian besar masyarakat. Sikap Anda adalah C. Mewarnai hitam rambut saya sebagai wujud penghargaan terhadap budaya daerah tersebut. Nomor 10, Anda baru saja mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan di mana mayoritas karyawannya berlawanan jenis kelamin dengan Anda. Suatu hari atas Anda menemui Anda dan mengatakan bahwa kehadiran Anda membuat banyak karyawan susah fokus dalam bekerja karena mereka lebih banyak memperhatikan diri Anda dibanding pekerjaan mereka sendiri. Atasan Anda menyarankan Anda melakukan sesuatu mengatakan pembahasan tersebut. Apa yang Anda lakukan? Akan Anda lakukan ini: mengubah tampilan dan perilaku Anda agar tidak menarik perhatian lawan jenis. Saya kira cukup sekian untuk yang paket 1 soal latihan P3K 2021 paket 1. Dan mungkin akan kita lanjutkan nanti ke soal latihan P3K 2021 paket 2. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.